We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Jelang pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia, antara Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 3 hari sebelum laga digelar, penjualan tiket pertandingan yang disediakan panitia berjumlah 65.000 lembar, dan semuanya sudah ludes habis terjual, bahkan jika panitia menyediakan tiket dengan 77.000 lembar tiket sesuai kapasitas stadion, atau full seat, diperkirakan jumlah itu juga tetap akan kurang. Ini adalah bukti begitu besarnya animo masyarakat ingin turut menyaksikan perjuangan timnas kebanggaannya berjuang menuju Piala Dunia. Hal itu terjadi tak terlepas dari pencapaian baru timnas Indonesia, serta kemajuan pesat kualitas permainan skuad Garuda melawan sejumlah tim besar Asia bahkan dunia. Mengetahui begitu dahsyatnya animo masyarakat Indonesia dengan loyalitas penuh untuk terus mendukung timnas kebanggaannya, membuat Martin Paes turut bangga dan terharu. Dalam pernyataannya saat diwawancarai, dia mengaku, sudah tidak sabar ingin merayakan hasil positif atas Australia di Gelora Bung Karno bersama puluhan ribu supporter. Hal itu dapat mengingat mendiang sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur, sekaligus perasaan bangga, sebab perjuangan PSSI, dan pada akhirnya dapat mengenakan seragam kebesarannya dan menjadi bagian penting dalam tim. Martin Paes sangat bersyukur dan berterima kasih pada semua masyarakat Indonesia dan timnya, sebab dengan perjuangan mereka, timnas Indonesia hingga saat ini sudah berada di titik positif ini. To put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Terharu atas perjuangan Indonesia mewujudkan impiannya, Martin Paes berjanji kerahkan seluruh kemampuannya untuk mengamankan gawang dari kebobolan. Setelah penantian sekian lama dengan perjuangan panjang waktu dan segala upaya, dan pada akhirnya, Martin Paes sudah resmi bergabung bersama timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di tengah-tengah para pemain dan supporter timnas Indonesia ternyata memberi kesan tersendiri. Bahkan, kiper utama FC Dallas tersebut merasa sangat bahagia dengan penuh bangga dan haru. Paes merasa saat ini dia kembali pulang dengan sambutan hangat keluarga bersama para pemain dan fans yang selalu setia. Begitu besar keinginan Martin Paes hingga bisa berada di titik ini. Bahkan dalam wawancara terbuka, ia mengaku, saking inginnya berkontribusi untuk Indonesia. Dalam pengakuannya, ia sangat ingin membawa timnas Indonesia hingga melewati putaran 3 dengan hasil maksimal hingga menembus Piala Dunia 2026. Bahkan dalam benak Martin Paes ia mengaku, sangat ingin bermain di Piala Dunia bersama negaranya Indonesia, dengan disertai dukungan yang begitu dahsyat dari supporter Indonesia yang spektakuler. Yang mana pertandingan itu dilaksanakan di Amerika yang menjadi tuan rumah negara di klubnya saat ini. Ia tak bisa membayangkan bagaimana euforia kesan dan perasaan bangga bercampur haru itu jika dapat segera terwujud, yang mana keinginan itu juga diharapkan dapat terwujud oleh sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Dan itulah mimpi yang sedang ia kejar bersama timnas Indonesia saat ini. Dan inilah saat yang tepat, waktu yang saya nantikan selama ini. Pungkas Martin Paes. Itulah pernyataan terbuka Martin Paes saat diwawancarai MLS Soccer menjelang laga MLS All-Star di Amerika. Menghadapi pertandingan besar dengan santai, pernyataan membanggakan para pemain timnas Indonesia akan beri kejutan besar di GBK. Jelang menghadapi Australia di laga kedua putaran 3, para pemain timnas Indonesia optimis tinggi dapat meraih poin penuh di Gelora Bung Karno. Australia dalam tekanan besar, jelang berduel melawan Indonesia, dan sebaliknya, para pemain timnas Indonesia justru lebih enjoy dan yakin mampu melumat sang raksasa Asia. Pernyataan mengejutkan pelatih Australia, Graham Arnold, jelang laga keduanya yang mempertemukan Indonesia versus Australia di Gelora Bung Karno. Trending di media Australia, media serta para supporter Soccer Ross, tidak yakin mampu menjinakkan Indonesia di Gelora Bung Karno. Sebelum kita bahas,
Mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jelang pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia, antara Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang pertandingan digelar, pengakuan para pemain timnas Indonesia, mereka menunjukkan kepercayaan diri tinggi untuk mengalahkan Australia di hadapan puluhan ribu supporter tanah air. Rasa kepercayaan diri ini didasari oleh persiapan matang serta materi pemain yang sangat menunjang, berkaca dari performa skuad Garuda di Piala Asia 2023 Qatar lalu, yang mana di Piala Asia lalu, sejumlah pemain belum bergabung seperti saat ini, setelah ketambahan sejumlah pemain baru, seperti JIZ, Martin Paes, Calvin Verdong, Nathan Chowaon dan lainnya. Dengan materi pemain berkualitas Eropa tersebut, performa skuad Garuda menunjukkan kemajuan dengan pesat, kolektivitas permainan yang lebih terpola dan terkoordinasi dengan baik, dengan modal pengalaman tim yang solid, serta dukungan penuh dari para supporter di tanah air. Dengan sejumlah faktor tersebut, menjadikan para pemain sangat bergairah untuk dapat melumat Australia yang notabene tim unggulan di Asia. Para pemain timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangun, staf dan pelatih menyatakan bahwa mereka telah mempelajari gaya bermain Australia dan bertekad memberikan performa terbaik di hadapan pendukung sendiri. Meskipun Australia adalah salah satu raksasa Asia, dengan modal ranking 24 dunia, namun para pemain timnas Indonesia tak peduli dengan catatan ranking di atas kertas tersebut. Kualitas permainan tim di atas lapangan lebih menentukan hasil, daripada sekedar catatan ranking FIFA. Optimis tinggi dan yakin bisa memanfaatkan momen ini untuk meraih kemenangan penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, sekaligus target besar untuk mencetak sejarah bagi sepak bola Indonesia. Itulah ungkapan sejumlah penggawa skuad Garuda jelang menghadapi Australia saat diwawancarai. Australia dalam tekanan besar, jelang berduel melawan Indonesia, dan sebaliknya, para pemain timnas Indonesia justru lebih enjoy dan yakin mampu melumat sang raksasa Asia. Jelang pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, Australia memang berada dalam situasi yang penuh tekanan, terutama karena performa tim yang belum memuaskan. Graham Arnold, pelatih timnas Australia, dikabarkan menghadapi ancaman pemecatan jika tidak bisa memperbaiki hasil yang diraih timnya. Hal ini tentu menambah beban bagi skuad Australia untuk tampil maksimal. Di sisi lain, timnas Indonesia justru berada dalam kondisi yang lebih rileks dan percaya diri. Dengan dukungan penuh dari supporter tanah air serta performa yang konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir, skuad asuhan Sintayong tampak lebih enjoy menghadapi laga tersebut. Tekanan lebih besar justru dirasakan oleh Australia yang dituntut untuk memperbaiki hasil pertandingan, agar tetap dapat menjaga peluang menembus Piala Dunia, yang mana di periode sebelumnya, Australia sudah menjadi negara langganan peserta Piala Dunia. Namun untuk kali ini, seluruh negara yang berada di grup C termasuk Indonesia, bisa dikatakan merupakan grup neraka, yang mana hampir semua negara penghuni grup C bisa saling mengalahkan satu sama lain. Hal itu membuat persaingan semakin sengit. Next, Australia, how confident are you in the team for getting a win? I think we are confident. We also play at home, so it's also a big advantage for us. And I think we showed in the game against Saudi what we are capable of and that we are very strong as a team. So I think we are pretty confident, but yeah, we just need to make sure that we get points. They're not doing well, Australia, in the first game, right? They lose again in the... So yeah, I don't think we need to focus on that too much. We know they are a strong opponent, and we just have to make sure we are ready to fight with them, and then, like I said, just to take the points. Pernyataan mengejutkan pelatih Australia, Graham Arnold, jelang laga keduanya yang mempertemukan Indonesia versus Australia di Gelora Bung Karno. Sebelumnya, pertandingan perdana Indonesia versus Arab Saudi berlangsung begitu sengit. Indonesia yang berlaga di kandang Arab Saudi, tampil begitu superior, dengan pertahanan yang solid, dengan serangan yang cukup mematikan. Dari hasil imbang 1-1 di pertandingan yang berlangsung di markas Arab Saudi tersebut, pelatih Australia Graham Arnold, ternyata sangat mewaspadai transformasi skuad timnas Indonesia jelang pertandingan keduanya di putaran ketiga yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno. Kekhawatiran ini muncul
Sebab tim asuhan Graham Arnold sudah mengalami kekalahan di laga perdananya saat menghadapi Bahrain dengan skor 1-0, yang mana timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong menunjukkan peningkatan kualitas permainan yang begitu cepat, dengan jam terbang serta mental kepercayaan diri tinggi menghadapi sejumlah raksasa Asia bahkan dunia. Selain sebab itu, kekhawatiran itu juga muncul dari faktor eksternal. Atmosfer di Gelora Bung Karno yang terkenal fanatik bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Australia, dengan totalitas para pendukungnya, yang siap mendukung laga timnas Indonesia di seluruh negara penjuru dunia. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat Australia saat ini berada di urutan kelima, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ketiga. Di sisi lain Graham Arnold juga dituntut untuk mampu bersaing di grup neraka tersebut agar dapat menjaga peluang menembus Piala Dunia 2026. Yang mana grup C sendiri dihuni oleh kumpulan para raksasa dan tim potensial Asia. Pelatih Australia dituntut agar mampu bersaing dengan mempersiapkan taktik matang untuk menghadapi permainan cepat dan agresif dari skuad Garuda yang mengusung target kemenangan saat menghadapi Australia di Gelora Bung Karno. Trending di media Australia, media serta para supporter Soccer Ross tidak yakin mampu menjinakkan Indonesia di Gelora Bung Karno. Media Australia tampaknya mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan kekalahan Australia di Gelora Bung Karno dalam pertandingan kedua di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kekhawatiran ini wajar terjadi, mengingat beberapa faktor serta prediksi yang realistis yang dapat mempengaruhi hasil pertandingan. 1. Kekuatan timnas Indonesia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Indonesia telah berkembang pesat di bawah asuhan Sintayong, dan mereka tampil kompetitif melawan tim-tim kuat. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter bisa memberikan dorongan moral yang besar bagi tim Garuda. 2. Tekanan atmosfer stadion. Gelora Bung Karno dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling fanatik di Asia. Ribuan pendukung yang memenuhi stadion memberikan tekanan besar bagi tim lawan, dan ini bisa menjadi faktor yang merisaukan bagi Australia. 3. Skuad baru Australia. Media Australia mungkin juga khawatir karena tim Socceroos membawa skuad baru yang belum sepenuhnya terbentuk atau teruji. Kurangnya pengalaman serta kolektivitas permainan dalam tim, bisa menjadi faktor kelemahan Australia, jika dibandingkan dengan skuad Indonesia yang sudah lebih solid dengan mental yang lebih kuat. 4. Rekor pertandingan besar. Jika Indonesia memiliki catatan positif dalam pertandingan sebelumnya, ini bisa menambah tekanan bagi Australia. Selain itu, hasil negatif bisa mempengaruhi peluang Australia di kualifikasi. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, tidak mengherankan jika media Australia menunjukkan kekhawatirannya soal peluang mereka menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.